Selamat pagi teman-teman semua, namaku Cintasya Nandini Sang Pradipta, bisa dipanggil Mbak Cinta. Aku dari KKN UGM tahun 2021, nomor JT104. Jadi pertama aku mau minta maaf karena tidak bisa hadir dengan kalian semua hari ini, tapi aku tetap berusaha sebisaku untuk menyampaikan materi ini agar kalian paham. Jadi hari ini aku ingin menjelaskan tentang pentingnya teman-teman untuk memahami tentang gizi dan nutrisi agar teman-teman dapat hidup dengan sehat dan kuat nantinya. Jadi aku minta teman-teman untuk menyimak baik-baik ya, karena ini tuh penting banget loh untuk kalian pahami dan ingat dalam konsumsi makanan dan aktivitas-aktivitas sehari-harinya kalian. Jadi untuk hari ini kita mau membahas tentang semua ini. Jadi ini semua bisa kalian baca ulang kok dengan buklet yang sudah aku persiapkan juga. Pertama, kita belajar apa sih itu gizi sebenarnya. Jadi gizi itu adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh kalian. Jadi gizi itu adalah zat-zat yang diperlukan nih bagi tubuh kalian agar bisa mempunyai energi dan uh, kestabilan kesehatan untuk melakukan aktivitas kalian sehari-hari. Perlu itu bermain atau misal membantu orang tua atau belajar di sekolah. Jadi badan kalian tuh perlu itu dan bisa dicari di makanan. Nah, zat-zat gizi di makanan itu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Hari ini kita mau belajar apa sih zat-zat gizi yang baik pada makanan dan bagaimana kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk dan gimana caranya kita bisa tetap hidup sehat gitu. Nah, jadi zat-zat gizi itu adalah sebenarnya ikatan kimia gitu. Bentuknya mereka adalah kecil-kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi uh, mereka ada dalam semua makanan yang kalian makan. Jadi ada 3 fungsi pokok dari gizi. Yang pertama itu menghasilkan zat tenaga, yang kedua membangun dan memelihara jaringan sel dalam tubuh kalian, dan ketiga mengatur proses-proses biologis kehidupan, yaitu cara tubuh kalian bergerak dan kayak beroperasi dalam kehidupan sehari-hari kalian dan melakukan apapun itu. Ya. Nah, kenapa aku bikin materi gizi untuk anak-anak saja? Nah, kalian sebagai anak-anak, gizi yang kamu perlukan itu pasti berbeda dengan orang tua dan umur-umur lainnya. Gitu. Jadi karena kalian masih kecil dan masih sekolah, nah anak sekolah itu mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan mental dan emosional tuh sangat cepat dan berbeda dengan orang dewasa. Jadi kamu tuh perlu makanan yang mengandung unsur gizi yang tepat dan teratur agar kamu terus tumbuh kembang dengan baik menjadi orang dewasa yang kuat dan sehat. Selanjutnya, aku mau bicara tentang COVID-19. Pasti kalian sudah sering dengarkan penyakit ini, terutama dalam 2 tahun terakhir. Jadi, mungkin untuk kalian ingat-ingat lagi, jadi COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang adalah penyakit menular disebabkan oleh suatu virus, dan orang-orang yang menderita dari COVID-19 itu dapat mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, dan juga berbagai macam penyakit lainnya gitu. Jadi, karena kita sedang berbicara tentang gizi dan kesehatan, kita perlu menaati prokes juga selalu. Jadi aku mau mengingatkan saja untuk kalian harus selalu hati-hati karena COVID-19 ini sangat rentan menular dan kalian perlu menaati 6 prokes ini. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung, bersihkan benda yang sering disentuh, gunakan masker selalu, cuci tangan yang rutin, konsumsi makanan bergizi dan olahraga, dan juga jangan menyentuh mata, hidung, atau bagian tubuh manapun sebelum mencuci tangan ya. Oke, selanjutnya kita masuk kenapa kita perlu banget sih memperhatikan gizi ini. Jadi, karena selain agar membuat dirimu itu sehat, memperhatikan gizi itu dapat membuat orang lain juga tetap sehat. Kenapa? Karena dengan kamu sehat terus dan tidak sakit, orang lain juga tidak akan kena penyakit.
tidak akan ada yang tertular. Gitu. Jadi dengan menjaga kesehatanmu sendiri, kamu juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitarmu, baik itu temanmu ataupun keluarga terdekatmu. Dah, kalau kalian tidak peduli gizi, apa sih yang akan terjadi? Jadi jangan sampai kamu tidak mempedulikan gizi dan nutrisi yang kamu konsumsi sehari-harinya. Karena masalah keseimbangan gizi pada anak-anak itu sangat mudah terjadi. Jadi kalau gizimu kurang, nanti pertumbuhan dan perkembanganmu menjadi remaja dan dewasa nantinya akan tidak optimal, tidak seperti yang harusnya terjadi gitu. Jadi kamu kan pasti mau kan menjadi orang-orang dewasa yang cantik dan ganteng, kuat, cerdas, sehat, dan aktif. Jadi untuk itu penting banget untuk kamu dan orang tuamu dan semua yang sekitarmu itu untuk memperhatikan gizi yang kamu konsumsi setiap harinya agar terbebas dari segala macam penyakit dan dapat bahagia setiap harinya gitu. Lalu, bagaimana ya cara tetap konsumsi gizi dengan baik? Pertama, kamu harus ingat dengan 4 pilar gizi. Jadi, 4 pilar gizi ini sekelompok hal yang perlu kamu perhatikan agar tetap sehat dan kuat selama bertumbuh kembang. Jadi, kalau bisa kamu ingat nih 4 pilar gizi ini. Pertama adalah mengonsumsi banyak ragam makanan. Kedua, membiasakan perilaku hidup sehat dan bersih setiap harinya. Ketiga, melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Empat, memantau berat badan dan kesegaran badan secara teratur. Jadi gimana sih cara kalian memperhatikan 4 pilar gizi ini? Untuk yang pertama, mengonsumsi banyak ragam makanan itu kalian perlu juga memperhatikan apakah kalian udah makan sayur, apakah kalian udah minum susu, pasti kalian disuruh kan pasti makan sayur sama ibu kalian. Nah itu diturutin, jadi makan banyak ragam makanan itu nggak cuman makanan-makanan itu aja setiap hari. Jadi kalian perlu banyak macam nutrisi gizi lainnya dari beragam makanan juga yang nanti akan aku jelaskan. Yang bagus tuh kayak apa sih gitu. Kalau perilaku hidup sehat, pastikan kamu selalu bersih dan bugar setiap harinya. Jadi mandi dan cuci tangan bersih-bersih itu wajib. Melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, kenapa menyenangkan? Karena aktivitas fisik aja itu tidak cukup untuk kalian tetap sehat. Karena kalau kalian cuma capek tapi tidak senang, kan badan kalian juga tidak optimal gitu kan. Jadi aktivitas fisik yang menyenangkan tuh kalian bisa bermain dengan teman-teman, baik di sekolah atau di rumah atau di lapangan gitu. Terus memantau berat badan dan kesegaran badan secara teratur. Jadi kalau kalian sudah mulai tidak enak badan atau apa, rasanya itu kan berarti resah. Dan itu mungkin itu cara badan kalian untuk mengasih tahu, oh ini mungkin kekurangan gizi. Seperti itu. Jadi, selain 4 pilar gizi, kita juga perlu mempelajari pola makan yang teratur dan cocok untuk kamu. Jadi pasti kamu sudah tahu kan 3 jam makan yang paling penting yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, di sela-sela itu mungkin kalian beli cemilan atau nyomot-nyomot makanan dari rumah atau dari rumah teman kalian juga pasti sering kan. Nah, aku ingin mengingatkan, sebenarnya sarapan itu penting banget loh dalam menjaga pola makan yang baik. Kenapa? Karena untuk kalian beraktivitas seharian gitu, yang memberi energi adalah sarapan itu. Jadi kalian tidak boleh lupa sarapan atau tidak mau sarapan, apalagi kalau sudah dibuatkan oleh orang tua gitu. Jadi mungkin kalau kalian sarapan mungkin tidak lapar gitu ya pagi-pagi, tapi kalau bisa makan seadanya, mungkin minum susu aja, atau makan roti atau cemilan sedikit, tapi yang penting kalian tuh harus sarapan, apalagi sebelum sekolah. Nanti malah capek di sekolah dan tidur dan tidak belajar gitu. Selanjutnya, kita juga perlu menjaga kebersihan badan dan juga sikat gigi. Loh, apa sih kaitannya kebersihan dan kesehatan tubuh? Jadi kesehatan itu nggak hanya datang dalam diri kita, tapi juga kebersihan itu membantu kita menjadi lebih sehat. Gimana caranya? Jadi menjaga kebersihan tubuh dengan mandi, mencuci tangan, membasuh muka, hingga bersih-bersih seluruh badan itu menyingkirkan penyakit-penyakit seperti COVID-19 juga jauh dari kita. Maka
kita harus terus menjaga kebersihan tubuh agar juga menjaga kebersihan lingkungan kita juga gitu dan juga kesehatan badan kita. Kamu juga harus mementingkan sikat gigi karena ini ada kaitannya dengan gizi. Karena setelah makan biasanya kan ada sisa-sisa makanan yang tertinggal di sela-sela gigi atau mulut. Nah, makanan itu akan diubah oleh bakteri yang hidup di mulut kamu ini menjadi zat yang menyebabkan terjadinya kerusakan gigi. Maka, menyikat gigi dengan baik secara rutin itu nggak hanya menjaga kita dari penyakit, tapi juga membantu menghasilkan senyum manis di muka kita, biar tambah cantik dan ganteng, gitu. Lalu kita bahas contoh dari gizi dan nutrisi. Hari ini aku mau jelasin 4. Yang pertama itu mungkin kalian sudah pernah dengar di sekolah, ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Untuk karbohidrat itu apa sih? Jadi karbohidrat itu merupakan sumber zat tenaga utama yang mudah didapat dibandingkan protein dan lemak. Nah, karbohidrat ini pokoknya penting untuk membuat tenaga kalian dan energi kalian pada hari itu. Jadi dia juga bisa memberikan rasa kenyang. Apa sih contoh dari karbohidrat? Yang kita bisa lihat itu adalah nasi, jagung, kentang, roti, mie, dan sebagainya. Nah, kalian pasti kalau makan nasi kan pasti langsung kenyang. Nah, itu karena karbohidrat ini. Dan kalian tuh penting banget sebenarnya makan karbohidrat. Makanya makan nasi yang banyak itu tidak apa-apa. Selanjutnya, protein. Nah, protein ini juga bahan penting untuk menunjang kehidupan. Fungsinya apa sih? Jadi dia mempercepat proses metabolisme atau pencernaan dalam tubuh kalian dan juga zat pembawa pengatur, penggerak, dan penguat struktur hidup kalian, struktur badan kalian agar lebih kuat setiap harinya dan juga untuk kalian bertumbuh. Apa sih contoh makanan protein? Ada telur, ikan, susu, ayam, daging, dan biasanya dia juga datang dalam bentuk lauk gitu. Jadi kalian makan nasi sama ayam. Itu adalah karbohidrat dan protein. Gitu. Selanjutnya ada lemak. Lemak itu apa? Dia juga merupakan sumber energi. Nah, dia fungsinya itu selain itu dia membantu penyerapan vitamin dan juga menambah lezatnya hidangan. Nah, kalian tuh pasti sudah pahamlah dengan lemak. Mungkin tidak secara biologis gitu ya, tapi mungkin secara makanan karena lemak itu contoh makanannya ada keju, coklat, alpukat, es krim, ada zaitun. Jadi banyak makanan jajanan gitu yang kalian suka dan enak gitu rasanya itu biasanya lemak. Nah, kenapa sering dibilang buruk kalau kalian sering jajan-jajan seperti ini, makan es krim gitu. Karena kebanyakan lemak itu, apalagi lemak jahat seperti es krim dan coklat dan makanan yang banyak gulanya itu tidak baik untuk tubuh karena dia tuh membuat energi, membuat tenaga bagi tubuh, tapi karena tenaga utama kita itu adalah karbohidrat yang tadi dari nasi dan lemak ini tidak terpakai, akhirnya jadi tenaga. Nah, dia akan uh, tinggal aja dalam hidup kita, dalam badan kita, yang nanti malah menambah berat badan dan rasa tidak enak tuh biasanya kalau misal kita makan gizi lemak kebanyakan. Jadi mudah kekenyangan gitu. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Oke, jadi vitamin dan mineral itu dibutuhkan tubuh untuk menjadi sehat dan menyingkirkan berbagai macam penyakit. Di sini ada beberapa ya. Untuk vitamin ada A, B, C, dan D. Vitamin A itu membantu penglihatan dan kesehatan mata. Ini makanya kalian disuruh makan wortel karena wortel itu mengandung banyak vitamin A. Untuk vitamin D, dia menghasilkan energi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh. Contohnya ada di daging. Vitamin C meningkatkan kekebalan tubuh, makanya banyak makan jeruk atau lemon atau banyak vitamin C lain itu penting biar kalian tuh tidak sakit gitu. Setiap harinya perlu konsumsi vitamin C. Untuk vitamin D, membantu metabolisme pembentukan tulang tubuhmu. Bisa dicari di jamur atau banyak juga di kuning telur. Nah, biasanya anak-anak kecil itu tidak suka kuning telur, padahal dia tuh sangat penting gitu bagi
pembentukan tulang tubuhmu biar tambah kuat juga. Selanjutnya ada kalsium, membantu membentuk tulang dan gigi dan pembentukan otot juga. Kalsium itu selain ada di susu dan ini ada di yogurt, ada juga di keju dan produk-produk susu lainnya gitu. Dan pasti kalian suka. Untuk yang terakhir ada zat besi, membantu penyaluran darah yang membantumu memproses oksigen. Nah, untuk contoh zat besi ini, aku taruh sate jeroan karena dia tuh mengandung banyak zat besi. Selain sate-satean jeroan gini, aku eh, aku bilang kalian bisa makan ikan dan makanan-makanan laut itu juga banyak zat besinya. Selanjutnya, makanan dengan gizi seimbang itu seperti apa sih? Nah, ini aku kasih contohnya. Jadi ada nasi, karbohidrat, protein, ayam goreng, vitamin dan mineral dalam sayur-sayur dan buah, kalsium atau produk susu, dan juga lemak. Lemak ini opsional, tapi kalau emang kalian ingin, tidak apa-apa gitu. Asal kalian juga makan yang lainnya. Nah, apalagi sih yang perlu diperhatikan selain konsumsi gizi agar selalu sehat? Jadi sudah dijelaskan sebelumnya, aktivitas fisik itu penting banget untuk menyeimbangkan konsumsi gizi kalian. Kalian juga perlu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu nggak harus selalu berupa olahraga. Dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, bermain dengan teman-teman kalian atau membantu orang tua, kita dapat terus menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran zat gizi, sehingga sistem kesehatan dan metabolisme tubuh akan selalu lancar dan mencegah terjadinya penyakit. Jadi apapun itu kalian terus bergerak aja, yang penting rutin dan juga menyenangkan. Gitu. Itu saja dari aku. Semoga ini bermanfaat bagi kamu dan semoga kamu, keluargamu, dan teman-temanmu sehat selalu. Terima kasih teman-teman.